Tuhan bilang jangan. Apakah Anda tahu ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, Tuhan sedang menghindari kita terhadap masalah yang lebih besar. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya kalau Anda menjalani pantang puasa Anda dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan sebuah kerelaan dan ketulusan, bukan dengan paksaan atau hati yang bersungut-sungut. Saudara-saudara, di masa prapaskah ini, nikmatilah sebesar-besarnya rahmat pengampunan Allah. Dan biarlah rahmat itu bekerja secara luar biasa dalam diri kita masing-masing. Jangan biarkan hal-hal yang kotor, tergoda oleh dosa-dosa di masa lalu, tergoda oleh memikirkan kepahitan-kepahitan yang sudah-sudah. Tinggalkan itu semua. Jangan biarkan pengampunan Allah menjadi murahan dalam kehidupan kita. Allah memang maha pemurah, tetapi pengampunannya jangan pernah dianggap sebagai sesuatu yang murahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya di awal video ini untuk bertanya kepada saudara semua. Siapa yang pernah kecewa dalam hidupnya? Coba ulangi Romo pertanyaannya. Tadi nggak nyimak, lagi nyetir, lagi masak, lagi setrika, lagi nyapu, lagi sambil nonton TV. Saya ulangi, siapa yang pernah kecewa dalam hidupnya? Kapan pertama kali Anda ingat Anda kecewa sungguh luar biasa? Romo, pertanyaan itu mah pertanyaan paling mudah untuk dijawab. Lebih mudah bahkan dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya semua orang lah Romo pernah kecewa. Seorang anak sultan saja itu sering kok kecewa sebetulnya. Bapak emaknya kaya raya, punya semua mua, pembantunya 5, babysitternya banyak. Tetap aja pernah nangis, pernah kecewa, pernah marah, pernah jengkel. Karena apa? Tidak semua dalam kehidupan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan harapan kita dan keinginan-keinginan kita. Saudara-saudara, apakah Anda tahu kalau orang sudah kecewa, kecewanya berkali-kali, ditumpuk-tumpuk, ditabung-tabung, lama-lama akan meledak. Maka usulan saya di awal video ini, jangan pernah menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan kekecewaan dalam hidup Anda. Lebih baik Anda menabung kebaikan, menabung yang sesuatu yang positif dalam kehidupan Anda. Karena apa saudara-saudara? Hampir semua kejahatan di muka bumi ini dilakukan oleh pelaku-pelaku yang sebetulnya menumpuk-numpuk kekecewaan mereka. Mereka tidak bisa mengolah hidup mereka yang mengecewakan sedemikian rupa. Maka mereka menjadi sadis, menjadi brutal, menjadi bengis, tidak peduli terhadap hidup orang lain. Karena mungkin mereka berpikir orang-orang lain saja tidak pernah peduli terhadap hidupku. Untuk apa aku peduli dengan orang-orang di sekitarku? Maka saudara-saudara, hati-hati dengan rasa kecewa. Nah, kalau kita telisik-telisik saudara-saudara ke belakang dalam hidup kita, seringkali yang paling mengecewakan adalah ya orang-orang yang di sekitar kita lah Romo. Orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Mulai dari siapa coba? Urutan paling besar itu bisa jadi orang tua. Orang tua, kenapa orang tua menjadi pribadi yang sangat mengecewakan? Bisa jadi kita yang belum mengerti pola didikan orang tua. Kita yang masih terlalu muda untuk memahami apa yang sudah dihidupi, dialami oleh orang tua kita. Saudara-saudaraku terkasih, orang tua hati-hati menjadi figur yang sangat amat mengecewakan. Kalau Anda sekarang jadi orang tua, hati-hati betul-betul. Anda nggak ngapa-ngapain aja, anak-anak Anda bisa kecewa kok. Anda kasih uang jajan yang baik, Anda kasih perhatian yang baik, Anda komunikasi yang baik sama anak, bisa jadi anak juga kecewa secara sadar maupun tidak sadar. Kekecewaan yang kedua lahir dari kakak adik kita, siapa lagi?
Seringkali saudara-saudara yang terkasih, pola-pola didikan orang tua berimbas kepada pola relasi anak-anaknya. Seringkali saudara-saudara kita juga mengecewakan. Yang ketiga, ya teman-teman di sekolah, para sahabat, orang-orang yang selalu bersama kita, rekan kerja, termasuk rekan seperjalanan. Dan apakah Anda tahu saudara-saudara, masih ada 2 lagi yang seringkali mengecewakan kita? Apakah Anda bisa menebak? Silakan tebak di kolom komen. Selain orang tua, sanak saudara, teman-teman, sahabat, rekan kerja, rekan seperlayanan, siapa lagi yang seringkali mengecewakan? Seringkali kita kecewa pada tuh yang di atas, pada Allah sendiri. Tuhan, kenapa doa-doaku tidak dikabulkan? Tuhan, kenapa lambat sekali mendengarkan doa-doaku? Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah Tuhan, mengapa Engkau tidak pernah memperhatikan aku? Seringkali dalam doa-doa kita, kalau kita sudah kecewa, kita akan berucap yang seperti itu. Dan yang paling parah saudara-saudaraku, pribadi terakhir yang seringkali mengecewakan kita, siapakah dia? Apakah Anda bisa menebaknya? Tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Hidup kita sendiri. Kata-kata kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, dosa-dosa pelanggaran kita, jalan hidup kita yang tidak benar. Seringkali itulah yang paling mengecewakan kita sebetulnya. Saudara-saudara, kalau udah kecewa begini bagaimana Romo? Firman Tuhan bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita, obat buat kita, tenaga buat kita untuk bisa mengalahkan kekecewaan-kekecewaan, kepahitan-kepahitan yang pernah kita alami dalam hidup. Bacaan-bacaan misa dalam perayaan Ekaristi hari Jumat tanggal 10 Maret itu semuanya berbicara soal kekecewaan dan rasa kecewa. Bagaimana pribadi yang kecewa akan bertindak. Misalnya dari antifon pembuka. Antifon pembuka itu apa sih Romo? Antifon pembuka itu adalah kata-kata atau firman yang diucapkan oleh seorang imam, oleh seorang romo di awal misa. Dikatakan begini, dari Mazmur bab 31 ayat 2. Ya Tuhan, kepadamu aku berharap dan aku takkan dikecewakan. Ini yang menjadi prinsip dasar hidup kita untuk bisa menanggulangi, untuk bisa mengatasi, menyembuhkan segala luka dan rasa kecewa adalah Tuhan, kepadamu aku berharap. Dan aku tahu, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan aku. Sayangnya saudara-saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita seringkali justru kecewanya sama Tuhan. Berarti ada yang salah sama diri kita. Bisa jadi kita nggak sabar sama prosesnya Tuhan. Kita maunya cepat, kita maunya langsung. Kita menangkap secara sempit kehidupan kita. Seperti kacamata kuda. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi, tapi kita fokus maunya yang itu. Tuhan bilang jangan. Apakah Anda tahu ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, Tuhan sedang menghindari kita terhadap masalah yang lebih besar. Tuhan, kenapa aku tidak jadi jodoh sama dia? Kenapa aku harus putus? Kenapa aku diputusin? Bisa jadi di kacamata Tuhan, orang itu tidak baik untuk kehidupan kita. Kalau diterusin pasti akan berantakan, jauh lebih sakit lagi. Tuhan, kenapa rezekiku kok yang ini nih proyekku gagal Tuhan? Bisa jadi kalau dari kacamata Tuhan, kalau proyek itu jadi dan berhasil, ada sesuatu yang bisa merugikan kita. Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Maka Tuhan seringkali mencegah anak-anaknya. Termasuk juga mencegah dari apa yang kita harapkan. Dari keberhasilan yang ada di kepala kita. Karena apa? Tuhan sedang menyiapkan sebuah grand design. Sebuah keberhasilan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin saya pernah kecewa. Tuhan, kenapa saya nggak jadi teller bank BCA sebagaimana cita-cita saya dulu? Padahal Tuhan mengubahnya menjadi the storyteller of Jesus. Menjadi pencerita tentang kerajaan Allah yang jauh lebih besar pastinya. Kemudian saudara-saudara, dalam bacaan pertama. Bacaan Injil itu panjang-panjang. Saya sudah bilang kalau semakin panjang bacaannya, semakin saya suka. Dalam bacaan pertama dari Kejadian bab 37.
dikisahkan salah satu kisah paling favorit saya dalam Alkitab, yaitu kisah Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Jalan ceritanya kita semua sudah tahu, saudara-saudara, apa yang terjadi. Saudara-saudara Yusuf kecewa setengah mati dengan Yusuf. Kecewa setengah mati dengan ayah mereka. Gimana enggak? Punya anak 12. Tetapi kenapa yang diberi jubah maha indah itu hanya satu, si Yusuf ini. Dipakai, dipamer-pamerin ke depan saudara-saudaranya. Itu ternyata mengecewakan. Dari Yusuf kita bisa belajar ternyata. Berkat kebaikan, prestasi kita, keberhasilan kita, rezeki kita, ternyata sadar tidak sadar, mau tidak mau, ternyata bisa mengundang kekecewaan orang-orang di sekitar kita. Maka hati-hati, jangan pamer, jangan sombong, kalau bisa berbagi. Jangan biarkan berkat-berkat kita itu hanya untuk kita pamerin, kita cerita betapa susahnya kita sampai di prestasi yang seperti ini. Share our blessing. Bagikan berkat-berkat kita. Itu untuk mencegah rasa kecewa orang-orang yang melihat keberhasilan kita. Ngeri bukan saudara-saudara dalam hidup? Dan ternyata saudara-saudara Yusuf ini adalah pribadi-pribadi yang sudah kecewa berkali-kali. Ditumpuk-tumpuk dalam jangka waktu yang lama. Sejak Yusuf masih kecil. Yusuf dewasa, dia bermimpi. Dia dimimpikan oleh Allah tentang benda-benda langit yang menyembah dia. Berkas-berkas gandum menyembah dia. Itu yang mengecewakan saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf diberkati, aku tidak? Itu saudara-saudara sumber kekecewaan. Kenapa orang lain diberkati, aku tidak? Kenapa orang lain bisa kaya raya, aku tetap miskin? Kenapa orang lain bisa berhasil, aku gagal terus-menerus? Itu selalu bisa menjadi sumber-sumber kekecewaan kita. Kenapa dia yang disayang, aku tidak? Kenapa dia yang dipilih, aku tidak? Saudara-saudara yang terkasih, ini yang sangat membahayakan. Makanya ketika waktunya sudah tiba, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke Mesir. Sebagaimana yang pernah saya katakan dalam renungan saya, Yusuf tidak pernah sekalipun membalas. Meskipun dia kecewa juga bukan sama saudara-saudaranya. Dia kecewa juga mungkin sama bapaknya. Kenapa nggak pernah menjemput dia di Mesir? Kenapa nggak pernah mencari dia? Yusuf kan nggak tahu bahwa saudara-saudaranya menunjukkan barang bukti. Bahwa jubahnya dilumuri oleh darah, katanya Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Saudara-saudara, kekurangpahaman kita terhadap kehidupan ini bisa menjadi potensi kita untuk kecewa. Yang pertama tadi, berkat orang lain bisa mengecewakan kita. Yang kedua, kekurangpahaman kita. Pemahaman kita kan nggak lengkap terhadap hidup orang, pikiran orang, hati orang. Kita nggak pernah tahu. Jangan sampai diri kita yang kurang paham membuat kita untuk kecewa. Kita nggak pernah tahu orang tua kita begini begitu. Kenapa pilih kasih, kenapa begini begitu. Kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita kecewa oleh itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, luar biasa bukan firman-firman Tuhan hari ini. Nah, saudara-saudara, apakah Anda tahu dalam bacaan Injil yang juga panjang diambil dari Matius bab 21, dikisahkan tentang penggarap kebun anggur dengan si pemilik kebun anggur. Ternyata ada hal-hal yang mengecewakan. Yang pertama, pemilik kebun anggur menyuruh pegawainya untuk mencari penggarap-penggarap kebun anggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Sungguh sebuah harapan yang baik, pikiran baik, niat baik dari si pemilik kebun anggur ini. Jangan sampai orang-orang pada nganggur, jangan sampai mereka jatuh miskin, bekerjalah di kebun anggurku. Nanti si pemilik kebun anggur berharap si penggarap-penggarap ini bisa berbagi hasil dan juga berharap supaya para penggarap-penggarap itu punya pendapatan untuk hidup mereka dan keluarga mereka. Tetapi ternyata rancangan ini gagal total. Karena apa? Si penggarap-penggarap ini punya pikiran yang busuk. Mungkin mereka kecewa. Kenapa kami hanya bekerja? Kenapa kami tidak bisa memiliki kebun anggur ini? Lagi-lagi semuanya dari rasa kecewa. Dan yang mengecewakan adalah seringkali pikiran kita sendiri. Tidak menangkap kebaikan-kebaikan dari si pemilik kebun anggur.
Alhasil saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh para penggarap ini membunuh utusan-utusan dari si pemilik kebun anggur ini. Akhirnya sungguh sangat mengecewakan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sendiri yang seringkali menjadi pihak yang kita kecewakan. Kita berharap pada Tuhan setinggi langit, padahal kita lupa kitalah yang menjadi pelaku yang mengecewakan hati Allah dengan tindakan, pikiran, sikap-sikap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, selain kita menjadi korban, dikecewakan oleh banyak orang, dikecewakan oleh orang tua, sahabat, sanak saudara, oleh Allah sendiri. Sadarlah saudara-saudara, karena seringkali kita lebih banyak, kita juga mengecewakan orang tua kita, mengecewakan anak-anak kita, mengecewakan saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, doa Bapa kami menjadi sebuah formula yang sangat indah, supaya kita bisa mengampuni, saling mengampuni. Di akhir video saya mau membacakan kutipan dari Nabi Habakuk. Bagus banget. Silakan Anda doakan ini ketika Anda kecewa, sangat kecewa, berkali-kali kecewa. Dikatakan di Nabi Habakuk bab 3 ayat 17 sampai 19. Ini ada lagunya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, inilah doa Nabi Habakuk yang bisa Anda ulang-ulang, Anda coba, Anda doakan dalam hidup Anda, terutama saat Anda kecewa. Sebuah kekecewaan yang berulang-ulang, bahkan lebih parah lagi. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kita semua tahu pohon berbunga untuk bisa berbuah. Lalu pohon anggur tidak berbuah. Kita mengharapkan buah yang baik, tapi dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sebuah kekecewaan yang bertubi-tubi, makin parah. Tapi dia tidak pernah kehilangan harapannya bahwa Tuhanlah kekuatannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.